Puspendik, sukses, sukses, sukses. Puspendik, sukses, sukses, sukses. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Langsung saja mengawali agenda yang pertama, yaitu pemaparan kebijakan asesmen nasional. Kami mengundang dengan hormat narasumber kita, yaitu Bapak Haryo Susetio MKom, selaku pengembang penilaian pendidikan ahli media dan Ketua Tim Kerja Pengolahan dan Pemanfaatan Hasil Asesmen, dan akan dimoderatori oleh Bapak Saungaji Aryo Danurdoro, Eskom MM. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas ridhonya pagi ini kita semua dapat hadir bersama, berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan, menyimak beberapa materi yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber. Mungkin tadi sudah diperkenalkan, saya perkenalkan kembali, nama saya Saungaji Aryo, panggilan saya Saung. Saya adalah anggota tim pengembangan sistem dan pelaksanaan asesmen skala nasional. Beberapa poin materi yang akan disampaikan nanti, diantaranya apa tujuan AN, apa saja yang diukur, siapa saja peserta didik yang mengikuti AN, kemudian ada jadwal pelaksanaan AN, dan juga bagaimana pemanfaatan hasil asesmen nasional itu sendiri. Untuk lebih jelasnya langsung mari kita simak bersama. Gimana Bapak Ibu, sudah siap? Kok suaranya nggak kedengaran ya? Alhamdulillah. Baik, kalau gitu sejenak saya nggak mau kalah, kita iringi dengan pantun, boleh ya? Bila siang hari berubah gelap, itu tandanya akan turun hujan. Karena Bapak Ibu sudah siap, kepada Pak Haryo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan nggak ngantuk karena semalam melihat bola ya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai terkait dengan sosialisasi asesmen nasional untuk mengawali rangkaian kegiatan terkait dengan pendataan. Nah, Bapak dan Ibu, baik dari Dinas Pendidikan dan Kemenak diundang sebagai tim teknis atau koordinator di masing-masing provinsi. Nah, sebelum mulai mungkin saya mau tahu nih, ada yang baru mulai sebagai koordinator di provinsi, ada yang baru mulai di tahun ini? Berapa banyak? Nggak dites kok ini, cuma mau tahu aja. Nah, sebelah sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya sekitar 1% ya, yang lainnya udah itu. Berarti sudah paham ya. Baik Bapak dan Ibu, terkait dengan pendataan, ini sudah yang kesekian kalinya kami di Puspendik itu sebenarnya sudah melakukan rakor pendataan sejak tahun 2003 saat ujian nasional yang lalu. Ya. Ada di sini yang sudah mulai di tahun 2003. 2003 ya, dari 15 tahun yang lalu ya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kurang lebih tidak terlalu banyak berbeda terkait pendataan. Dulu diawali dengan offline, ya sekarang online. Di tahun 2021 ada 96% yang sudah mengikuti AN. Nah, di tahun 2023 yang lalu naik menjadi 98%. Ya, kira-kira masih ada 2% dari keseluruhan sekolah yang belum dapat jadi asesmen nasional ya. Walaupun harapan kita di tahun 2024 ini bisa 100% ya, mudah-mudahan. Kemudian AN dilaksanakan setiap tahun. Ya, rencananya di tahun 2024 ini akan dilaksanakan dimulai bulan Agustus ya, untuk jenjang SMA sederajat, kemudian diakhiri jenjang SD di bulan November. Ya, nanti untuk jadwal kita sampaikan. Jadi kenapa setiap tahun? Karena kinerja sistem terpantau secara berkala dan hasil AN digunakan untuk evaluasi diri. Apa evaluasi diri Bapak Ibu?
Evaluasi diri yang dimaksud adalah evaluasi diri sekolah masing-masing. Ya, ini bisa kita analogikan, kita mau cek kesehatan, check up kesehatan. Kita datang ke lab, kita cek darahnya, kemudian hasil dari labnya sudah kita terima, kemudian kita baca dan kita konsultasi ke dokter. Resep apa atau obat apa yang cocok untuk memperbaiki tubuh kita. Sama dengan sekolah, di mana pengambilan datanya itu diambil dari siswa, guru maupun kepala sekolah, kemudian dianalisis dan hasilnya diberikan kembali ke sekolah untuk mengetahui bagian-bagian apa saja atau indikator apa saja yang dapat diperbaiki. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga tidak perlu lagi ada pemeringkatan antar sekolah. Ya, seperti kita cek up tadi, kita tidak perlu tahu kesehatan orang lain, ya, kecuali kita minta hasil labnya. Sama dengan rapor pendidikan, ya, tidak ada pemeringkatan antar sekolah karena masing-masing sekolah mempunyai nilai yang berbeda, data yang berbeda yang tidak perlu dibandingkan. Ini survei untuk melihat terhadap sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk survei lingkungan belajar terkait dengan kualitas pembelajaran, refleksi guru, kemudian latar belakang keluarga siswa, serta data-data atau hal-hal yang lain. Jadi pertanyaannya ini sebenarnya memang cukup banyak, ya, sehingga siswa diminta untuk segera menyelesaikan, khususnya di survei karakter. Ini mungkin tidak perlu hitung-hitungan, hanya tinggal memilih saja. Ya, semua butir soal terkait dengan survei karakter dan survei lingkungan belajar ini bertipe pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks. Berbeda dengan AKM, varian tipe soalnya juga bermacam-macam. Ya, ada sekitar 5 varian butir soal. Kemudian AN untuk memetakan mutu pendidikan. Ya, seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa peserta didik mengikuti 3 tes, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian untuk guru dan kepala satuan pendidikan hanya mengisi survei lingkungan belajarnya saja. Ya, ini pengalaman-pengalaman sebelumnya, walaupun diberikan waktu hingga 3 minggu, ya, tapi ternyata penyelesaiannya itu dilakukan di akhir-akhir rentang waktu tersebut. Ya, diberikan waktu 3 minggu atau 20 hari, ternyata terjadi lonjakan akses di hari ke-19. 18, 19, 20. Walaupun pengisiannya sebenarnya khususnya untuk guru, pengisiannya bisa dilakukan secara mencicil. Misalnya hari pertama 10%, hari kedua 10%, dan lain sebagainya. Beda dengan siswa, di mana survei karakter ini hanya berkisar 30 sampai 40 menit. Ya, baik survei karakter maupun survei lingkungan belajar. Kemudian terkait peserta asesmen diikuti oleh seluruh satuan pendidikan, baik pendidikan di dalam negeri maupun pendidikan Indonesia di luar negeri atau sekolah Indonesia luar negeri, kemudian PKBM yang memiliki NPSN. Jadi ini sifatnya wajib, syaratnya wajib bahwa satuan pendidikan harus memiliki NPSN. Kemudian peserta didiknya kelas 5, 8, dan 9 yang memiliki NISN. Khusus untuk peserta didik dari SLB, ya, ini diikuti oleh perwakilan peserta dengan disabilitas sensorik rungu, tunarungu, dan atau disabilitas fisik tunadaksa yang tidak memiliki keturunan tambahan, hambatan intelektual, bahasa dan membaca, dan mengerjakan asesmen nasional secara mandiri. Ya, jadi tidak jika peserta tersebut tidak bisa melakukan AN secara mandiri, operator di satuan pendidikan memberikan flagging datanya agar tidak ikut tersampling. Ya, nanti ada informasi lanjutan bagaimana mekanismenya, khususnya terkait dengan peserta didik dari SLB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harmonis dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, penanggung jawab daripada AN Sekolah Menengah Kejuruan.
Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan hasil daripada review evaluasi AN ini, wabil khususnya itu SMK. Pertama, setelah kami evaluasi bersama teman-teman SMK di Provinsi Jambi, ada catatan. Kami sampaikan bahwa hasil dari rapor pendidikan 60%-nya berupa data AN. AN ini terdiri dari AKN, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. 40%-nya ya itu dari data-data lain, misalnya dari BPS, dari Dapodik, dari GTK, yang akan dikombinasikan atau dianalisis menjadi rapor pendidikan. Jadi kalau terkait dengan research tadi, ya ini diambil dari data direktorat. Jadi yang diberikan dari Puspendik itu adalah 60% terkait dengan asesmen nasional. Kemudian jadwal asesmen nasional rilisnya kapan? Di tahun 2021 pelaksanaannya sama ya, hingga November, rilis di bulan April kalau nggak salah dulu. Kemudian semakin tahun 2022 di bulan Maret dimajukan, kemudian tahun 2023 yang hasilnya di 2024 di bulan Februari akhir atau Maret awal. Nah, jadi hasil dari asesmen nasional sebenarnya dari Puspendik itu sudah memberikan hasilnya di bulan Desember ke tim rapor pendidikan. Ini adalah tim yang berbeda Bapak Ibu. Jadi Puspendik ini bertugas untuk menganalisis saja, datanya dialirkan ke tim rapor pendidikan. Nah, itu pada bulan Desember sebelum liburan. Kemudian kenapa muncul